Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, market turun 5,57%. Banyak yang panik nggak? Kalau gue lihat sih lumayan ya. Pada banyak yang ngomong, wah longsor, wah kacau, bla 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 bla. Tapi gini guys, cryptocurrency naik 5, 10, atau ya selama nggak sampai crash 30%, 40% gitu ya. It happens gitu loh. Tapi lucunya gini, saat naik, orang santai-santai aja naik 5%. Tapi pas turun 5% langsung panik, berpikir bahwa besok marketnya akan bear market gitu ya. Jadi kalau menurut gue pribadi, kita nggak bisa terlalu se-ekstrim itulah gitu ya. Karena kenapa? Crypto market jatuh 5% itu udah sangat sering gitu loh. Sering terjadi berkali-kali. Bahkan kalau mau ngomong dari awal 2008, mungkin 2000-an kali terjadi. Turun, jatuh 5%, 10% itu sesuatu yang normal. Gitu ya. Lu boleh cek deh. Jatuh sehari 5%, 10% itu it's a normal thing gitu di cryptocurrency market. Jadi ya itu, menurut gua satu yang bikin gua tenang ya, well tenang aja, memang sering terjadi kok seperti ini. Dan yang kedua, apa? Gua masuk crypto market ini for long term. Ya, gua bisa dibilang nyaris gak sentuh lagi future markets. Kenapa? Karena ya menurut gua pribadi, cryptocurrency sendiri udah cukup volatile kok. Pergerakan 5%, 10% sehari itu normal. Jadi buat gua pribadi, udah cukup kok secara apa yang momentum ke atas ataupun momentum ke bawahnya gitu ya. Jadi buat apa saran gue, kita semua tenang, kita lihat support-supportnya di mana selanjutnya ya. Nah, buat kalian mungkin yang penasaran gitu ya, ini kenapa sih, apa penjelasannya gitu, apa penjelasannya kenapa bisa turun-turun seperti ini. Ya bisa banyak, salah satunya apa, ini sudah nyaris akhir bulan dimana kita tahu infrastructure bill akan dimulai atau mulai di apalah kasarnya disahkan tanggal 27. Bisa saja market bereaksi terhadap pengesahan itu, pengesahan infrastructure bill. Lalu juga bisa terpengaruh dengan tapering. Nah, tapering juga ada beberapa yang bingung kalau gue lihat ya. Ada yang berpikir tapering ini sekali terjadi gitu, bam, sekali taper udah cret turun. Nggak juga sebenarnya. Kenapa? Karena tapering ini sesuai dengan namanya. Mereka mentaper pembelian bonds mereka. Jadi contohnya gini ya. Tapering itu Amrik mulai memberhentikan pembelian obligasi atau utang negara lah kasarnya. Obligasi negara, dia pelan-pelan belinya dia kurangin. Supaya apa? Ya, supaya pelan-pelan bisa naik lagi suku bunga. Karena mereka anggap sudah cukup quantitative easing-nya gitu ya, atau stimulusnya lah kasarnya. Stimulus untuk rakyat udah mulai cukup gitu ya, sudah mulai positif. Mereka kurangin sedikit-sedikit. Nggak dia langsung hapus, kalau dia langsung hapus ya crash lagi gitu loh. Jadi arguably sekarang kita sudah mulai merasakan tapering. Oke, dan selain dari itu juga ada berita mengenai bahwa lebih dari 60 exchange di Corsel ini akan disuspend servicesnya sampai ke minggu depan. Kenapa? Karena mereka ada regulasi baru lagi. Itu apa? Mereka harus mendaftarkan diri mereka ke Financial Intelligence Unit sampai deadline-nya tanggal 24 September. Dan mereka harus provide a security certificate untuk namanya satu ini Internet Security Agency gitu. Dan yang lebih unik lagi apa? Mereka harus berpartner dengan bank untuk menjamin nama real account mereka. Walaupun sebenarnya kata gue rada konyol ya. Kenapa? Karena kalau mau ngomong nggak perlu partnership langsung dengan bank. Kayak contohnya in theory gitu misalnya di Indonesia. Apakah harus ada official partnership misalnya Indodex dengan BCA? Ya well nggak, sebenarnya nggak harus sampai official sih. Ya sudah, saat mereka pakai kan bisa track tetap nama kalian. Misalnya gini, kalian mau tarik uang kalian misalnya, nih mau apa namanya nge cash in keuntungan misalnya, kalian mau TP, kalian mau tarik ke bank kalian gitu di Indonesia. Ini kan contoh kita pakai BCA. Nah saat kita tarik kan ketahuan semua data-data kita lengkap di situ. Gitu kan? Jadi sebenarnya teknik ini nggak perlu partnership. Gue berpikir kalau ini spekulasi gue ya, ini cuma teori gue. Gue berteori apa ini untuk menguntungkan bank gitu loh. Menurut gue ya, menurut gue nih, untuk menguntungkan bank-bank di Korea Korea Selatan, di mana mungkin mereka merasa ini market mereka mulai dimakan oleh cryptocurrency. Mereka kesannya mereka inilah nusuk-nusuk negara kayak, bro, duit gua berkurang nih, coba kripto gimana nih, suruh mereka kasih duit lagi ke kita gitu loh kasarnya ya. Karena ya baik lagi, gue nggak ngerti buat apa harus official partnership gitu loh. Nggak perlu sampai dipaksa gini toh. Kalau misalnya mau ngomong untuk keamanan, untuk memastikan KYC gitu, ya nggak perlu seperti ini gitu. Tapi
Tapi ya baik lagi, politics lah ya, susah ya. Jadi ini mungkin saja berpengaruh ke cryptocurrency markets. Oke, untuk Bitcoin, kita lihat bahwa Bitcoin kemarin sebenarnya not bad. Dia close di 47.251. Walaupun tembus EMA 20 yang warna hijau ini, tapi dia nggak sampai tembus EMA 50. Tapi hari ini kita lihat bahwa dia sekarang sedang retest EMA 50, EMA 200 dan sudah mulai menembus EMA 50. Gitu. Apakah ini pasti, wah ini kalau udah nembus ini udah kacau? Nggak juga. Karena apa? Ini masih running, masih ada 19 jam. Mungkin saja cuma week seperti ini, gitu ya. Dan ya atau week seperti ini nih, bisa saja. Kalau kita lihat ini waktu lagi running, mungkin kita lihat, waduh, ini merah nih turun ke bawah. Tapi faktanya waktu udah close, dia mungkin saja bentuk seperti ini, pin bar, gitu ya. Nah, itu skenario terbaik untuk Bitcoin, di mana dia basically naik lagi ke atas dan lebih baik lagi kalau dia tembus lagi EMA 20 di sini, gitu ya. Nah, andaikan itu tembus, EMA 200 tembus dan EMA 50 tembus, ada support di mana selanjutnya? Nah, kalau kita lihat di sini sudah mulai ada confluence nih ya, di antara si lower band dari Bollinger di daily dan juga dengan si support di sini, support Fibo. Apakah ini akan menjadi support cukup kuat? Ya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini di retest kali. Dites kali dan di retest 2 kali. In theory harusnya cukup kuat. Tapi baik lagi, ini technical analysis, bukan meramal gitu ya, bukan dukun gitu ya. Jadi andaikan sampai tembus, masih ada support di sini. Dan apabila terjadi reaksi gitu ya di daerah sini dan dia naik lagi, ya kita bisa saja ambil posisi di situ ya. Dan kalau secara overall, ya baik lagi gue secara overall sih Bitcoin, cryptocurrency in general gue bullish. Nah, kalau untuk di shorter time frame-nya, andaikan kalian ingin menambah posisi, ya mungkin saja Bitcoin bisa kita ambil posisi apabila mungkin menyentuh di daerah sini ya, di daerah Bollinger sini. Karena sudah lihat 2 kali retest, dia masih jadi support cukup kuat. Jadi, mungkin saja kita bisa tambah, boleh saja kita tambah posisi apabila menyentuh daerah sini ya. Jadi itu untuk Bitcoin, kurang lebih seperti itu. Oke, Cardano cukup bearish ya, seperti yang gue bahas kemarin, short term Cardano kemungkinan bearish. Kenapa bisa bearish? Karena sesuai dengan daily charting gue yang kemarin, di H4 terbentuk head and shoulders di sini ya, bukan shampoo ya, tapi head and shoulders pattern. Di sini shouldernya neckline, head, neckline, dan shoulders lagi. Dan klasik ya ini, dia retest lagi dan turun. Ini classic pattern dari head and shoulders. Buat kalian yang penasaran bisa cari di Investopedia dan lain-lain. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, buat kalian yang short term, seperti yang gue bilang kan, jangan masuk dulu. Karena kenapa? Short termnya kurang bagus gitu loh. Tapi buat kalian yang long term, well, mungkin kalian gak akan terlalu peduli gitu ya sama, ini cuma sebentar. Ini malah mungkin berpikir, wah diskon nih buat Cardano. Nah, lalu selanjutnya gimana nih kalau kalian mau nambah posisi jangka panjang? Bisa saja kita ambil posisi apabila dia kena $2 lah gitu ya. Kenapa $2? Karena $2 ini basically adalah angka psikologis dari Cardano gitu ya. Angka support psikologis. Angka support psikologis seperti apa sih? Angka-angka yang bulat biasanya seperti $1, $2, $3. Dan itu support maupun resisten ya. Contoh kayak kemarin, kita susah nembus $3. Kenapa? Karena itu angka resisten yang psikologis gitu. Orang berpikir, wah TP di $3. Nah sama juga seperti ini. Orang akan bilang, wah ini Bitcoin supportnya di $2, maka beli di $2. Jadi buat kalian yang ingin menambah posisi long term ya, long term, boleh aja tambah di $2. Dan baik lagi, ingat, manage your risk. This is not a financial advice. Dan lalu untuk Solana, sebenarnya sayang ya Solana ini kemarin sudah ada breakout. Tapi ya, baik lagi seperti yang gue bilang. Cryptocurrency market, altcoin, semua itu masih sangat terpengaruh dengan BTC. Jadi saat BTC ada koreksi atau ada dump yang lumayan, gitu ya pasti yang lain pun akan kecenderungan ketarik. Karena korelasinya masih cukup tinggi. Dan ini kalau gue lihat yang terjadi ke Solana ya. Dimana basically kemarin sudah bagus sebenarnya. Dia close di EMA 20 dengan extension yang not bad ya. Ini berapa persen coba lihat. Lumayan, 7% ya, lebih malah. Ya, angka 10% lah kasarnya gitu ya. Tapi kembali turun lagi. Nah, kalau kita lihat di 4 hourly chartnya, dia sebenarnya ya kemarin bisa dibilang yang terbaik lah secara ya, yang gue lihat sekilas ya, secara performa gitu.
dia naik dengan cukup bagus, dia ada bounce yang cukup baik, tapi dia ketahan dengan Bollinger kalau di H4 ya. Dan setelah katakan dengan Bollinger, mungkin karena ini ketarik dengan Bitcoin juga, ya sudah, dia terus turun. 50-nya gagal, 20-nya juga gagal. Ya. Dan untuk short term gimana nih, Solana? Kalau kalian nih yang konservatif, ya gue pribadi sih wait and see ya. Wait and see dulu, kalau sampai mau tambah posisi, dia kalau mantul di EMA 200. Nanti ya mungkin dia pelan-pelan ikut naik atau harga turun. Gitu ya. Jadi buat kalian yang konservatif, bisa saja tambah posisi di MA 200. Buat kalian yang agresif, ya andaikan sampai tembus 50, bisa tambah posisi. Tapi baik lagi, ini cukup agresif ya kalau kita ambil posisi di sini. Karena kalau sampai tembus 50 pun, dia mungkin saja masih bisa ada jadi resistance trend line gitu. Andaikan bisa tembus nih. Ya kan tembus 50 bisa aja pom turun lagi di sini. Tong, tong, tong. Seperti itu ya. Jadi yang agresif harus tahu bahwa ada kemungkinan juga bisa kepukul dengan si resistance trend line ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke guys, koreksi sedikit. Mungkin tepatnya bukan resistance trend line ya. Kalau resistance trend line harusnya udah ada satu lagi gitu di sini. Tapi ada bisa possibility jadi resistance trend line gitu ya. Atau kalau lebih tepatnya bisa saja mulai membentuk higher low gitu ya. Dan saat menyentuh higher low otomatis kebentuk ya resistance trend line. Gitu. Makanya bisa dibilang ada possibility jadi resistance trend line. Itu ya, itu tepatnya. Oke, dan Avalanche. Kita bisa lihat bahwa Avalanche ya bisa dibilang dia salah satu yang paling kuat ya dibandingkan yang lain. Dia ketariknya nggak terlalu parah. Tapi still ada korelasi, buktinya turun tuh kan. Jadi ya itu, sekali lagi jangan meremehkan kekuatan Bitcoin kasarnya gitu ya. Karena Bitcoin ini seperti induk ayam. Dia kemana, si anak-anak ayamnya akan kecenderungan ikut. Pasti nggak semua ikut, enggak. Tapi ada kecenderungan seperti itu. Gitu ya. Nah kalau kita lihat di 4 hour chart, dia lagi terpantul dengan MA50. Ini sebenarnya bisa saja di peluang untuk tambah posisi. Gitu ya. Andaikan tembus 20 nih, mungkin yang para kalian yang agresif bisa tambah posisi. Tapi balik lagi ingat ya, manage your risk. Karena di daily-nya kita lihat dia overextended-nya lumayan nih. Overextension-nya dia kurang lebih 22%. Nah, seperti yang gue bilang, harga itu akan cenderung seperti apa ya, kayak pulang kampung gitu loh kesannya. Mereka tuh saat menjauh dari EMA 20 biasanya nanti dia kangen gitu, rindu sama EMA 20 di daily. Bisa berapa lama kita nggak tahu, bisa aja extensionnya lama gitu. Dia lagi misalnya lagi marahan nih sama EMA 20. Wah, nggak mau ketemu. Tapi ujung-ujungnya apa? Ketarik juga gitu loh. Kangen juga sama EMA 20. Jadi buat kalian yang ambil resiko lebih, harus berpikir juga bahwa sekarang ini cukup jauh dengan daily-nya gitu. Mereka masih lagi ribut nih kesannya gitu ya. Masih cukup jauh. Jadi untuk kalian lebih konservatif, bisa saja ambil posisi apabila EMA 20-nya sudah semakin dekat dengan si running price sekarang yang ada di $66. Dan ini gini loh, nggak harus mereka turun, bisa aja mereka sama-sama. Yang EMA 20 kan naik terus nih. EMA 20 di sini dengan di sini beda. Di sini EMA 20 di $44, di sini sekarang EMA 20 di $53. Jadi bisa saja EMA 20-nya yang mendekati gitu ya. Jadi saat gue bilang tunggu dulu sampai dekat EMA 5, dengan EMA 20 daily, itu nggak berarti harga harus hancur jatuh ke bawah. Nggak, bisa saja dia stay di sini konsolidasi, EMA 20 yang ikut. Gitu ya. Jadi buat konservatif, mungkin bisa tunggu lebih dekat ke MA 20. Gitu ya. Oke, untuk BNB sebenarnya kurang lebih mirip-mirip dengan kemarin ya. Dia sepertinya gagal lagi menembus MA 50 kemarinnya. Dan sekarang sedang retest MA 200 di daily. Untuk kalian mau tambah posisi, ya well technically bisa-bisa saja. Tapi keep in mind bahwa BNB ini sudah berapa lama nih? Sudah berapa lama dia basically sideways di sini terus. Dan kalau secara teknikalnya, dia sekarang MA50 ini sudah menjadi resisten. Apalagi kalau dilihat di daily juga, dia terpukul dengan MA20 dan 20 semakin dekat nih, bisa saja dead cross di sini. Ada kemungkinan Binance bisa tembus MA200. Jadi sekarang yang sangat kritikal untuk Binance adalah menahan harga jangan sampai close daily di bawah 200. Karena kalau close daily di bawah 200 berarti bukti si MA20 ini akan terus mengejar gitu ya.
Ajar turun terus. Oke. Jadi itu kurang lebih untuk Binance. PR-nya adalah jangan sampai close di bawah EMA 200. Oke, Polkadot. Nah, ini daily charting Polkadot pertama nih. Tapi gue pribadi sebenarnya Polkadot ini sudah masuk ke portofolio gue sejak awal-awal mungkin ya. Udah ya enggak awal tahun lah udah mulai ada masuk Polkadot gue. Nah, eh, kenapa gue belum pernah bahas? Karena jujur aja Polkadot ini kalau kita bahas ini sangat teknis sekali. Dan mungkin salah satu keuntungannya dari Polkadot ini atau salah satu edge dari Polkadot ini orang-orang kebanyakan kurang ngerti, yaitu governance. Dimana on-chain governance Polkadot ini menurut gue salah satu yang terbaik di cryptocurrency industry gitu ya. Dimana ya aduh itu terlalu panjang lah. Jadi, kita bahas chartingnya aja deh ya. Nanti kalau kalian yang tertarik dengan cerita Polkadot, gimana cerita besarnya atau the whole picture buat Polkadot, boleh komen di bawah. Nah jadi kalau kita lihat Polkadot ini sebenarnya kemarin sudah cukup bagus ya dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan atau minggu ke belakang cukup bagus. Di mana 20 ini menjadi satu support yang cukup baik gitu ya. Dan apalagi dia tembus ke daerah si resisten Fibo all time high dia sebelumnya dan ke swing low ke bawahnya ya. Sebenarnya bagus overall. Tapi baik lagi ketarik Bitcoin gitu ya. Semua ujung-ujungnya ketarik Bitcoin. Nah, kita lihat dia kemarin berhasil bertahan, nggak sampai tembus sama 20. Tapi hari ini harga turun ke bawah. Baik-baik lagi, ini belum selesai. Masih ada 19 jam. Mungkin saja cuma week seperti ini. Kalau orang ngelihat waktu lagi runningnya mungkin udah nangis darah gitu. Wah gila nih. Open di berapa? Open di $34. Basically di bawahnya sekarang bisa sampai di lowestnya di $22. Wah, pasti banyak yang nangis darah. Tapi baik lagi, mungkin saja cuma week. Gitu ya. Jadi buat kalian yang ingin masuk ke Polkadot gitu ya, boleh saja. Tapi kalau gue pribadi lebih prefer apabila dia berhasil mantul di EMA 20 di daily sini. Jadi andaikan dia close misalnya di atas gitu, apalagi nembus lagi di daerah sini, daerah si Fibo ini, daerah resisten Fibo merah ini, ya bisa saja tambah posisi. Ya, tapi baik lagi untuk long term ya. Overall gue lebih menyarankan cryptocurrency untuk main long term gitu ya. Karena kenapa? Sangat volatile, cryptocurrency itu sangat volatile. Kalau kita trade short term, lebih banyak yang hancur gitu ya dibandingkan dengan market lain yang lebih dalam tanda kutip lebih nggak terlalu volatile gitu ya. Oke, jadi kurang lebih Polkadot seperti itu apabila dia nembus EMA 20 lagi. Di 4 hourly chart mau yang lebih agresif, pokoknya gue langsung mau masuk sekarang gimana? Ya pantulan di EMA 200 atau seperti ini nih. Bisa langsung ambil posisi. Untung sih kalau ambil posisi ini, iyalah ya, jelas. Nah, kita berharap EMA 200 di 4 hourly chart ini menjadi support yang cukup kuat untuk Polkadot. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Agresif bisa ambil kalau dia mantul di EMA 200. Yang lebih konservatif boleh tunggu dulu sampai dia konfirmasi harga close di atas EMA 20 di daily. Dan untuk Ethereum basically semua sama sih. Semua ketarik Bitcoin. Kalau udah ketarik Bitcoin mau apa lagi ya. Padahal kemarin rally-nya cukup bagus nih. Gue pikir bakal bisa jadiin support EMA 20. Ternyata belum. Ternyata market tidak seindah itu ya. Jadi PR buat Ethereum apa? Stay di atas 50. Kalau kita lihat opennya masih di atas 50 kan. Kalau bisa ini jadi week aja. Dan dia naik ke atas lagi tembus di daerah si support Fibo ini. Jadi critical untuk Ethereum bisa sebenarnya bertahan di price range ini ya. Antara 3.828 sampai ke 3.367 dolar. Kalau dia bisa bertahan konsolidasi daerah sini, chances dia untuk naik lebih tinggi dibandingkan ya kalau dia di bawah. Obviously gitu ya, ini kan resisten. Oke, jadi untuk Ethereum simple, sebenarnya cuma gitu aja. Dia harus berhasil reclaim 50, jangan sampai dia close di bawah 50 untuk daily. Tapi andaikan tembus pun ya baik lagi masih ada support di sini ya. Tapi ideally untuk dia bisa lanjut terus menembus all time high dia, walaupun tipis nih, tinggal dikit lagi nih, 4.385 gitu ya. Ya mereka harus ideally bertahan di atas close daily di atas M50 gitu ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.